Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari mahasiswa Program Studi Asal Mesin, Kurang Teknik, Universitas Indonesia Palembang. Di sini kami ingin mempresentasikan dengan pokok pembahasan yaitu pengaruh temperatur inlet kompresor terhadap kinerja PLCG. Nah, yang dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perubahan temperatur udara masuk ke kompresor mempengaruhi pengaruh dari PLTG yang di mana sini itu di Lab Konversi Energi Politeknik Negeri Jakarta. Mungkin langsung saja ke pembahasan. Yang pertama di sini mungkin saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu PLTG. Jadi PLTG adalah sistem pembangkit listrik yang mengonversi energi panas menjadi energi listrik melalui siklus thermal. Nah, yang dimana pada PLTG juga mempunyai komponen pertama. Pertama itu ada kompresor, kedua itu ada ruang bakar, yang ketiga itu ada turbin. Nah, eh, membahas soal kompresor, kan dari kompresor sendiri yaitu mengonversi udara untuk pembakaran optimal. Yang dimana ini mempengaruhi temperatur inlet. Temperatur udara yang lebih rendah pada inlet, kompresor meningkatkan kinerja PLTG dengan meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi konsumsi bahan bakar. Nah, mungkin di sini juga ada dari skema turbin gasnya itu. Di sini juga ada rumusan masalah yang dimana pada rumusan masalah ini yaitu berisi tentang apa saja yang ingin kami bahas. Pertama itu ada apakah perubahan temperatur udara pada inlet kompresor berdampak signifikan pada efisiensi PLTG. Lalu yang kedua itu bagaimana perubahan temperatur udara pada inlet mempengaruhi specific fuel consumption dan juga heat rate pada PLTG. Lalu yang terakhir apakah penurunan temperatur inlet kompresor dapat memberikan penghematan biaya operasional pada PLTG? Izin melanjutkan. Bisa dilihat dari parameter kinerja. Yang pertama ada efisiensi PLTG, yaitu menunjukkan efektivitas konversi energi bahan bakar menjadi energi listrik. Bisa dilihat rumusnya, N sama dengan output daya per input energi dikali 100%. Kemudian ada specific fuel consumption atau SFC. Di situ bisa dilihat jumlah bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit daya listrik. Bisa dilihat juga rumus dari SFC adalah konsumsi bahan bakar per output daya. Kemudian bisa dilihat ada heat rate, menunjukkan seberapa banyak energi yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kWh atau kWh listrik. Rumus dari heat rate adalah input energi sama dengan output daya. Kemudian ada pengaruh temperatur inlet pada kinerja kompresor. Temperatur inlet rendah meningkatkan densitas udara sehingga tekanan lebih tinggi dicapai dalam kompresor. Kemudian ada udara yang lebih padat, membuat progres konversi lebih efisien, meningkatkan kinerja dan efisiensi PLTG. Kemudian yang ketiga, pengaruh kelembaban udara. Pengaruh kelembaban udara yang lebih rendah di udara masuk memungkinkan pembakaran lebih cepat dan efisien. Kemudian bisa dilihat grafik atau gambar dari temperatur inlet rendah, kemudian udara yang lebih padat, dan pengaruh kelembaban udara bisa dilihat perbedaannya. Kemudian ada data spesifikasi, bisa dilihat dari peralatan PLTG. Yang pertama dari merek General Electric atau GE, kemudian tipe P905 to Sons to Shaft Gas Turbine Unit, kemudian Country of Origin United Kingdom atau UK, press gas 150 kPa atau setara dengan 1,5 bar, kemudian flow gas 0,4 sampai 3,3 gram per second, kemudian inlet air sama dengan 40 C. Spesifikasi bisa dilihat speed turbin itu 800 rev per S, kemudian speed gain 2000 rev per S, kemudian frekuensi 50 Hz, voltage 220 sampai 240 volt. Kemudian bisa dilihat powernya itu sebesar 5000. Kemudian humidity-nya
sama dengan atau bisa dilihat 80%. Dan data study case atau data studi kasus. Yang pertama ada kondisi, efisiensi, SFC, jam sama dengan KWH, kemudian heat rate, kilojoule per kilowatt hour. Temperatur inletnya itu 33 derajat Celcius, kemudian efisiensinya 13,31%. Kemudian SFC-nya itu sebanyak atau sebesar 574,6. Kemudian heat rate-nya 27.053,6. Kemudian yang kedua, temperatur inlet 16 derajat Celcius. Efisiensinya bisa dilihat 37,35. Kemudian SFC-nya itu bisa dilihat 204,7. Kemudian heat rate-nya 9.638,5. Di sini ada contoh perhitungannya, di mana untuk efisiensinya itu dihasilkan tadi sebanyak 27,32% dikurangi 13,31% dan juga 24,04 itu untuk hasilnya. Lalu yang kedua itu ada penggunaan SPC atau Specific Fuel Consumption, yang dimana sudah disebutkan juga tadi, yaitu sebesar 5,74,6 gram per kilowatt hour dikurangi 204,7 gram per kilowatt hour, yang dimana hasilnya itu sebanyak 369,9 gram kilowatt per hour. Nah, itu sudah untuk heat rate-nya juga di sini, yaitu totalnya ada 270,53,6 kilojoule per kilowatt hour dikurangi 96,38,5 kilojoule per kilowatt hour, yang dimana hasilnya itu 17,15,1 kilojoule per kilowatt. Nah, lalu di sini juga ada hasil dari analisis. Yang pertama itu ada efisiensi, yang dimana meningkat sebesar 24,04% pada temperatur inlet yang lebih rendah. Lalu yang kedua itu ada SPC atau Specific Fuel Consumption, yang dimana menurun sebesar 369,9 gram per kilowatt hour, dan juga yang dimana ini mengindikasikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Lalu yang ketiga itu ada heat rate, yang dimana berkurang sebesar 17,415,1 kilojoule per kilowatt hour, yang menunjukkan pengisian energi yang lebih efisien. Lalu yang keempat itu ada dampak ekonomi, di mana pengurangan SPC ini atau Specific Fuel Consumption ini dan juga heat rate menunjukkan penghematan bahan bakar dan penurunan biaya operasional PLTG itu sendiri. Nah, di sini juga ada grafiknya, yang dimana dari grafik tersebut, yaitu yang pertama efisiensi PLTG cenderung menurun seiring dengan meningkatnya temperatur udara pada inlet kompresor. Lalu yang kedua itu garis pada merah itu menunjukkan efisiensi PLTG dengan AC yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa AC pada setiap titik temperatur. Lalu yang ketiga itu penggunaan AC di inlet membantu mempertahankan efisiensi lebih baik pada temperatur yang lebih rendah, sehingga konsumsi bahan bakar dapat lebih optimal. Nah, di sini juga ada sebuah grafik kebandingan, yang dimana grafik di samping menunjukkan hubungan antara temperatur udara pada inlet kompresor dan juga Specific Fuel Consumption atau SPC, ada LPLTB, baik dengan maupun tanpa pendingin udara. Nah, secara umum terlihat bahwa peningkatan temperatur inlet menyebabkan meningkatkan SPC, yang berarti bahwa konsumsi bahan bakar menjadi lebih tinggi pada temperatur inlet yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa udara dengan temperatur lebih rendah di inlet misalnya dengan pendingin dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar ada PLTG. Nah, garis hijau itu juga mewakili kondisi tanpa AC, sementara garis merah menunjukkan kondisi dengan AC. Nah, di mana penggunaan AC secara konsisten menghasilkan SPC atau Specific Fuel Consumption yang lebih rendah. Di mana di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama itu perubahan temperatur inlet berdampak signifikan pada peningkatan efisiensi PLTG. Lalu yang kedua itu pengaruh pada SPC atau Specific Fuel Consumption dan heat rate. Kedua parameter ini berkurang signifikan pada temperatur yang lebih rendah.
yang dimana menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga dan terakhir yaitu penghematan biaya operasional, pengurangan friksi dan kibret, menekan biaya bahan bakar, dan juga meningkatkan efisiensi biaya pada PLTG. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami paparkan, presentasikan. Mungkin ini juga ada nama-nama anggota kelompok dari kelompok satu, yaitu yang pertama ada saya sendiri, ya, dari Sekian Usaha dengan PN 22 dengan 7, lalu yang kedua itu ada Kang Lapor Abad Manin Dito yang NPM 22 157, lalu yang ketiga itu ada Kang Sadap Ibrahim dengan NPM 22 168, lalu yang keempat itu ada Kang Yudi Ridwan dengan NPM 22 172, lalu yang terakhir ada Kang Jakaria dengan NPM 22 144. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.